Tapi fikih ini kudu diisi dengan isi, namanya innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba ini bermunasabah dengan iman dalam surat ke-17 ayat 14, Iqra kitabak kafa bi nafsika yauma 'alaika hasiba. Artinya apa? Terbacanya catatan mahuk bi rafi qalbika, dalam hatimu. Bila kamu sidik ucapanmu, sidik pikiranmu, sidik tindakanmu, ya. Yang kedua, kamu amanah, tidak khianat. Yang ketiga, kamu apa adanya. Yang kamu lakukan adalah yang kamu pikirkan, yang ada dalam hatimu. Dan yang terakhir, kamu fatonah, cerdas, tetap menggunakan akal pikiran sehat. Maka jika Anda tidak menggunakan akal pikiranmu, tidak fatonah, lalu Anda menyimpan sebenarnya kebenaran nggak jujur, artinya Anda khianah, artinya Anda tidak sidik alias kadzib, Anda tidak bisa salah. Engkau pasang, maka kamu akan pas, dan itu bisa dirasakan oleh orang lain. Karena itu ada ya, misalnya ada cewek-cewek pakai jilbab cantik-cantik, terus ada pemuda di jalanan, Assalamualaikum. Wah, itu apakah kita harus menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi? Belum tentu. Kamu bisa merasakan itu bentuk tahiyat, penghormatan, apa pelecehan, itu bisa dirasakan. Maka di sini innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Baik, saya akan kembali pada rukun qauli salam. Dan rukun qauli salam ini puncak daripada salat. Dan ia berada pada rukun fi'li julus akhir. Gitu? Rukun fi'li julus akhir. Julus akhir itu simbolnya huruf dal. Maka kalau qiyam itu alif, ya loh. Ruku itu ha. Kemudian i'tidal kan juga alif. Jadi kalau i'tidal sebenarnya posisi qiyam, tapi setelah ruku namanya i'tidal. Qiyam alif. Rukun fi'li kan 6 jumlahnya. Qiyam, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan duduk akhir. Nah, duduk di antara sujud namanya iftirash, ya, disebut dengan tahiyat awal. Duduk akhir namanya tawaruk, itu julus akhir tawaruk, ya toh? Namanya juga tahiyat akhir, penghormatan totalitas akhir. Maka di dalam rukun fi'li yang jumlahnya 6, qiyam, ruku, i'tidal, terus apa? Sujud, duduk di antara duduk di antara sujud, dua sujud, terus duduk akhir. Dalam duduk akhir itu bersamanya 3 rukun qaul. Apa itu? Tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh, shalawatut thayyibat. Bersamanya shalawat, rukun qaul juga, rukun qauli juga. Gitu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Dan salam. Artinya apa? Bahwa salam ini merupakan penutup segala itu. Maka saya katakan tadi, rukun fi'li duduk akhir itu huruf dal. Artinya dalil. Dia berarti dari alif, lam, ya, berdiri, qiyam, alif, ruku itu lam, terus qiyam, i'tidal juga alif, terus sujud adalah ha, gitu. Duduk di antara dua sujud mem, kemudian duduk akhir adalah dal. Maka ketemu dengan huruf alhamdulillah. Totalitas keterpujian. Alhamdulillah. Hurufnya 5, alif, lam, ha, mem, dal 5. Rukun qauli juga 5. Takbiratul ihram, itu Fatihah, tahiyat, sholawat, dan salam. 5 berjumpa dengan 5. Sebenarnya 5, tapi rukun fi'li adalah 6, tapi berdiri adalah sama dengan alif. Baik. Maka wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Surat An-Nisa surat keempat ayat 86 ini secara syariah berhenti di sini. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, fikih, gitu. Tapi fikih ini kudu diisi dengan isi, namanya innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba ini bermunasabah dengan iman dalam surat ke-17 ayat 14, Iqra kitabak kafa bi nafsika yauma 'alaika hasiba. Artinya apa?
terbacanya catatan mawuk fi qalbika, dalam hatimu. Bila kamu sidik ucapanmu, sidik pikiranmu, sidik tindakanmu, ya. Yang kedua, kamu amanah, tidak khianat. Yang ketiga, kamu apa adanya. Yang kamu lakukan adalah yang kamu pikirkan, yang ada dalam hatimu. Dan yang terakhir, kamu fatonah, cerdas, tetap menggunakan akal pikiran sehat. Maka jika Anda tidak menggunakan akal pikiranmu, tidak fatonah, lalu Anda menyimpan sebenarnya kebenaran nggak jujur, artinya Anda khianah, artinya Anda tidak sidik alias kadhib, Anda tidak bisa salam. Sekalipun Anda mengatakan salam, ya, damai, sopan, santun, sebenarnya Anda adalah apa? Sebenarnya adalah Anda yang salam tapi yang tidak salam. Maka salam di sini harus totalitas, dialah alhamdulillah. Maka dikembalikan pada diri masing Anda. Dikembalikan pada innallaha kana ala kulli syai'in hasib. Disinilah sering orang mengatakan bahwa al-adab qablal ilm. Limadza? Kenapa? Karena adab itu segala-galanya. Adab, yaitu tata krama bahasa kita, berbaik, ya toh. Baik kalau tidak dibarengi dengan ilmu, ini bahaya. Maka orang beradab apapun, jangan, adab itu kebaikan kan. Wong apik kuwi kudu bener. Bener ku ilmu, apik kuwi adab. Wong apik tok lek gak didasari dengan ilmu, bahaya. Kamu akan menjadi makanan orang yang berilmu. Karena orang berilmu ini akan bisa seperti beradab. Orang yang walim itu bisa melakukan seperti beradab padahal dia itu sangat tidak beradab. Hati-hati kamu. Maka di mana ini anunya apa? Titik tolaknya, di mana kata kuncinya? Anda harus fatonah. Hidupkan akal pikiran. Pikiran kau matikan, akalmu, hatimu tumpul. Kenapa? Fikir ini ibaratnya kontak. Kalau Anda nggak mau berpikir, nggak bisa mengkontak. Kalau nggak mengkontak, hatimu mati. Kalau hatimu, akalmu tumpul. Kalau akalmu tumpul, agamamu hilang. Ad-dinu huwal aqlu, la dina liman la aqla lahu. Agama hanya untuk yang berakal. Orang yang akalnya tidak berfungsi nggak perlu berakal. Bagaimana akal berfungsi? Pikiran dihidupkan untuk menghidupi hati, supaya hati, ya, pikiran dan hati hidup. Jadi pikiran untuk menghidupkan hati, pikiran hati hidup, namanya akalnya berfungsi. Jadi akal itu ibaratnya jalannya kendaraan, kontak itu pikiran, ya toh. Terus mesin itu adalah hati. Nek akalmu, lek pikiranmu mati, mesinmu mesti nayeng. Lek mesinmu nayeng, akalmu nggak berfungsi. Kalau akalmu berfungsi, agamamu hilang. Kalau agamamu hilang, maka kamu hanya akan berilmu, tidak beradab, alias menggunakan adab sebagai sarana untuk menipu orang. Sopan tapi ngapusi gitu. Kowe kudu mano kuwi tintekno dhuwitmu ya. Kowe kudu mano direnggut kehormatanmu. Akhirnya Anda tidak menjadi salam. Maka salam itu simbolnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena artinya harus damai, harus apa namanya, keselamatan terhadap hal yang positif. Yang positif jangan dirusak menjadi negatif. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menoleh ke kiri. Harus salam bagaimana yang negatif ini menjadi baik. Jangan dibuat remang-remang gitu. Nah, inilah. Kalau Anda tidak begitu, berarti Anda tidak mukmin. Totalitas ajaran sholat berada pada salam ini, salam kanan dan salam kiri. Yang positif tetap positif kan, yang negatif bagaimana digabungkan menjadi positif dengan cara yang benar, dengan berdasar ilmu. Ilmu selalu menggunakan akal, pikiran, dan hati. Adab sering menumpulkan hati. Kalau tidak, jangan. Hati-hati Anda, jangan hanya beradab. Adab didahulukan, kebaikan didahulukan. Baik harus benar. Ojo mengapi tok ning ora benar. Ana barang api akhirnya kamu jadi korban. Pikiranmu hidupkan, akalmu fungsikan, maka agamamu akan jelas. Barangkali begitu. Terima kasih, wallahul muwaffiq.
Gila Pak Pamitorik, terima kasih Mas Amin sudah mendampingi kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal satu nih Pak, bicara sholat. Besok tinggal bicara satu saja Pak. Takbir itu apa? Kalimat Allah itu apa? Akbar itu apa? Saya mulai iso ngene iki. Wong coba